diinstruksikanlah kepada orang yang memenuhi syarat. Di antaranya salah satu syaratnya itu diantaranya adalah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa. Kalau tidak ada yang memenuhi syarat ya apa boleh buat? PA, pengguna anggaran, kepala dinas tadi, kepala instansi tidak melimpahkan kewenangannya. Tapi kalau ada yang memenuhi syarat, maka PA dapat melimpahkan kewenangannya. Contoh di kantornya ada nih stafnya, kabitnya, kasihnya yang bersertifikat, yang memiliki kemampuan pengadaan barang jasa, dapat tuh diangkat. Kalau nggak ada, ya pilihannya bisa jadi PA tetap merangkap sebagai menjadi masalah ya gitu ya? Bisa, atau bisa jadi PA melimpahkan kewenangannya dengan cara minjam mungkin. Oh minjam, bisa ke SKPD lain? Ya memungkinkan, asal masing-masing saling bersedia untuk dipinjam, yang satu bersedia untuk meminjamkan. Berarti Mas peran PPK itu sangat Dahsyat, menentukan juga ya Mas ya? Di Mulai Perpres, perencanaan, betul sekali. Di Perhubungan Perpres juga, Mas, ya? 16 2018 udah dahsyat PPK itu. Tanggung jawabnya dari hulu sampai ke hulu. Waduh, Wow. bukan dulu sampai hilir ya? Bukan lagi sampai ke sampai hulu. hulu lagi, Dari hulu sampai ke hulu. karena Sesekali tugas PPK itu udah kayak jihad sesekali. Wah, luar biasa perjuangannya. Pertaruhan nyawa berarti? Pertarungannya. Makanya PPK ini katanya mungkin udah nggak dihisap lagi mungkin. Sampai gitunya? Saking beratnya. nggak kayak gitu. Beratnya. tak aneh. Bang Yo banyak mengundurkan diri. Nah, iya Mas. Mungkin karena mereka musa beban, takut megang anggaran yang miliaran atau yang ratusan juta, banyak yang nggak bersedia. Siap. Jadi PPK. PPK itu memang berat ya, karena dari sejak perencanaan sampai nanti urusan serah terima pun PPK sekarang. Kalau dulu kan serah perencanaan tugasnya PA. Nanti yang memeriksa dan menerima PPHP, istilahnya dulu pejabat penerima hasil pekerjaan atau panitia penerima hasil pekerjaan. Tapi di aturan yang sekarang yang bertugas untuk memeriksa dan menerima pun PPK sekarang. Jadi dari awal sampai dengan akhir kebayang, perencanaan kacau PPK nanti yang akan diminta pertanggungjawaban. Pelaksanaan kontrak nggak bagus PPK yang akan diminta pertanggungjawaban. Barang nggak oke tapi diterima dibayarkan PPK yang nanti akan bertanggung jawab. Kondisi ini yang akhirnya memunculkan kesan, sekali lagi memunculkan kesan seolah-olah PPK jadi segala-galanya. Iya. Makanya sampai mungkin kita dengarlah di beberapa tempat ada yang nggak bersedia jadi PPK. Sebenarnya nggak gitu-gitu juga. Sosok PPK itu sebenarnya yang diharapkan adalah manajerialnya, kemampuan manajemennya. Kebayang ya, kalau semua SKPD nggak mau jadi PPK, pembangunan jadi terhambat. Makanya kita harus sayang-sayang betul PPK ini. Kebayang pembangunan bisa nggak terwujud tuh, uang yang udah banyak pun dialokasikan bisa jadi nggak terserap kalau seandainya nggak ada. Sedih Ya maju aja dong atas kamu. Betul, makanya ini teman-teman media juga nih kalau lagi berkunjung atau lagi menganalisa berita di beberapa satuan kerja boleh tuh disupport PPK-nya. Tapi rata-rata Mas kalau kita mikir PPK kan suka susah gitu Mas. Rasanya iong aja. Yang penting ya Mas ya pengalaman Susah ya. ditemui. Enggak lah. Mereka juga punya tanggung jawab untuk mempublikasikan aktivitas. Oh, Kesempatan kehadiran media itu kan justru dapat membantu mempublikasikan juga kan. Siapa tahu nih umpama ada PPK pekerjaan pembangunan apa gitu ya. Terus masyarakat kan cuek-cuek aja tuh, nggak turut serta memberikan pemantauan. Tapi dengan diberitakan kan masyarakat, wih, ternyata di kampung saya ada pembangunan. Iya. Saya akan lewat sini nih tiap hari. Wah, saya mau berpartisipasi. Sayang Paling kalau tidak nggak pas saya tidak. lewat, saya mau lihat adukan semennya benar gak? Nah. Itu kan membantu PPK. Berarti semua masyarakat pun berhak untuk memantau. Benar banget. Kan yang punya tugas untuk mengawasi kan sebenarnya memang menteri, kepala daerah, sama pimpinan pimpinan lembaga ya. Tapi dalam pelaksanaannya masyarakat punya peran untuk melakukan pengawasan. Jadi pas banget kalau masyarakat tahu ada kegiatan ini. Makanya sampai ada papan nama proyek segala macam. Itu kan biar masyarakat juga bisa melihat kan, oh ini ternyata penyediaannya ini nih. Oh, tapi perasaan yang kerja kemarin bukan ini dah. Itu masyarakat bisa melakukan pengawasan. Sebenarnya itu papan proyek itu memang wajib ya Mas ya disimpan di depan biar diketahui semua orang, oh ternyata ini pembangunan ini segini nilainya segitu ya. Untuk keterbukaan informasi. Harus ya itu ya. Ya, seperti itu. Yang luar biasanya ini apa ya di bagian PPBJ sekarang Mas ya, Ya, bagian pengadaan Barang dan jasa. bagian barang dan jasa ini kegiatan 1 tahun barang dan jasa di itu di Pampang Mas anggarannya Mas, apa itu nggak beri Mas? Ini
menjadi kewajiban semua pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Kegiatan itu nanti disimpan gitu Selama setahun tuh, nah itu. Iya, kan ini ya, pengadaan barang jasa itu kan menggunakan uang rakyat. Rakyat berhak tahu uangnya dipakai buat apa. Bagus itu, bagus. Jadi sudah menjadi kewajiban setiap uang yang dialokasikan untuk pengadaan barang jasa, untuk pembangunan, ini masyarakat bisa akses dipakai buat apa, buat apa. Saya mencontohkan di tempat saya, ATK-nya ada berapa ratus ribu, fotokopinya ada berapa ratus ribu. Ya, saya berupaya untuk mempublikasikan biar masyarakat tahu ini yang saya pergunakan. Sehingga kalau umpama ditemukan ada indikasi-indikasi penyimpangan, masyarakat gak usah malu-malu. Berarti BPP juga sudah mencontohkan transparansi ya Mas ya. Bukan informasi publik ya. Niatannya seperti itu. itu. Niatannya seperti itu. Nah sekarang Mas, kira-kira minimal yang bisa dilelangkan oleh tender itu X rupiahnya berapa? Ya, tadi kan Mas bilang ada penunjukan langsung, ada tender. Betul. Kita pengen tahu nih, yang untuk penunjukan langsung itu nilai dari berapa sampai berapa gitu. Siap. Ini jadi latihan ini Ya. kita melakukan kuliah pembelajaran. Ini materi pelatihan 4 hari ini. Berapa SKS nih Mas? 4 hari ini. Gini, pengadaan barang jasa itu ada 2 cara. Nah, Ada 2 cara. Yang pertama swaklola, yang kedua menggunakan penyedia. Ini dulu ya teori dasarnya. Ini baik secara aturan pengadaan kita maupun secara teori pengadaan barang jasa itu ada 2 cara, swaklola atau gunakan penyedia. Kalau swaklola ada 4 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe 1 itu yang dilaksanakan sendiri yang punya anggaran. Tipe 2 kita minta tolong instansi pemerintah lain yang melaksanakan. Tipe 3 kita minta tolong organisasi masyarakat yang melaksanakan. Tipe 4 kita minta tolong kelompok masyarakat yang melaksanakan. Ini yang menggunakan penyedia. Contohnya kayak dinas pendidikan melaksanakan bimtek sendiri, itu swaklola. PU memelihara jalan dikerjakan sendiri, itu swaklola. Terus teman-teman dana kelurahan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat LPM, itu swaklola. Nah, kalau tidak dilakukan dengan cara swaklola, maka kita gunakan penyedia. Nah, ketika kita menggunakan penyedia, artinya kita akan menggunakan pelaku usaha, CV, PT, toko, warung, firma, UD, koperasi. Nah, itu adalah pelaku usaha. Ketika kita menggunakan mereka ini, berarti artinya kita menggunakan penyedia. Nah, ketika kita menggunakan penyedia, ada beberapa cara pengadaan tuh. Yang pertama namanya e-purchasing. E-purchasing itu kita belanja menggunakan katalog elektronik, belanja online. Langsung menggunakan sistem e-purchasing. Yang kedua namanya pengadaan langsung. Pengadaan langsung nih, kalau kita ada pengadaan nilainya sampai dengan 200 juta. Kalau konsultan sampai dengan 100 juta. Jadi kalau pemada dinas A ada pengadaan nilainya 180 juta, berarti bisa dilakukan dengan pengadaan langsung. Kemudian ada lagi yang namanya penunjukan langsung. Penunjukan langsung ini dilakukan untuk pengadaan-pengadaan yang sifatnya keadaan-keadaan tertentu. Presiden tiba-tiba datang mendadak. Terus kita butuh pengadaan-pengadaan dalam rangka pertahanan negara yang sifatnya tidak terduga. Nah, itu bisa dilakukan. Emergensi itu Mas ya. Nah, ada lagi yang namanya tender cepat, ada lagi yang namanya tender atau seleksi. Nah, ini yang tender seleksi ini yang nilai-nilainya yang di atas 200 juta tadi yang dikompetisikan. Itu yang namanya metode pemilihan penyedia luar biasa. Jadi nanti kalau ini saya juga sekaligus menginformasikan nih kepada masyarakat Sukabumi khususnya kepada pelaku usaha, ayo ikut terlibat dalam proyek-proyek pemerintah. Siapapun boleh ikut ya? Boleh. Lihat, rutin baca aplikasi namanya SIRUP ya, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Sistem SIRUP itu bukan minuman ya, bukan. Masyarakat lihat, oh ini ada pengadaan ini nih, oh ada pengadaan ini. Udah langsung perkenalkan perusahaan kepada instansi, siapa tahu terpilih. Kalau seandainya umpama nilainya di atas 200 juta, siap-siapkan perusahaannya untuk ikut kompetisi. Kalau tidak sampai 200 juta, umpama sampai di bawah 200 juta, siapa tahu punya usaha, punya bisnis yang pas dengan kebutuhan, boleh tuh memperkenalkan diri ke dinas ini. Pak, saya punya usaha percetakan, mudah-mudahan 2021 nanti perusahaan saya kepakai. Tunjukkan company profile, tunjukkan pengalaman, tunjukkan data kualifikasi, siapa tahu bisa terpilih. Nah, itu proses-proses yang bisa ditempuh oleh masyarakat ketika pengen terlibat dalam proyek-proyek pemerintah. Oke, buat para pelaku usaha jangan lupa tuh kata Mas Aji, sirup bukan sirup minuman, tapi ada sistem informasi rencana umum pengadaan. Ayo untuk pelaku usaha Kota Sukabumi kita bangun bareng-bareng Kota Sukabumi, jangan sampai kota kita tertinggal kemajuannya. Sayang kan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sudah memberikan anggaran,
tapi yang kadang nggak serap. Kayak tadi pasti kan ya, sayang gitu kan, dibalik balik lagi uang gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, kalau dikupas lebih lanjut bisa seharian kita di sini. Pelatihan per hari. 4 hari bisa pelatihan 4 Oke, hari. saya ada terakhir mungkin bisa terakhir yang belum siap, selesai nih. Ya. Saya lagi mulai Lagi mulai panas ya. Sepengetahuan saya dulu kan BPBD itu ULP ya Mas ya. Nah di situ Mas, ya saya pernah dengan pengalaman yang menarik sejak ULP sampai ke perubahannya ke BPBD apa sih Mas yang paling menarik? Waduh. Yang paling menyeramkan, menarik, yang paling bahagia apa tuh Mas? Kayaknya ide kalau menyerang itu ada ide pengancaman lolosin dong perusahaan saya. Siap. Dulu ULP ya. Ya. Identik dulu itu dengan tukang tender, tukang lelang. Tapi seiring dengan peraturan yang berubah, namanya sekarang menjadi UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa. Bentuknya berupa bagian pengadaan barang jasa. Lelang itu hanya menjadi salah satu tugas bagian kecil saja. Sementara tugas besar lainnya adalah melakukan pembinaan, pendampingan, advokasi. Nah, kebetulan saya termasuk menjadi orang yang turut membidani kisah-kisah awal terbentuknya kelembagaan pengadaan ini. Ya, dinamikanya macam-macam lah dinamika. Bapak Ibu, akang-akang bisa bayangkan kue pengadaan di Kota Sukabumi itu tak bisa dipungkiri berbeda dengan daerah yang lain. Daerah lain mungkin seabrek-abrek. Yeah. Kita kecil kuenya. Sementara yang berminat Banyak. Kompetisi terjadi. Bisa kebayangkan ada yang bahagia dan ada yang Iya, tidak bahagia. Ada yang tidak bahagia bisa menumbuhkan keikhlasan, ada yang tidak bahagia disertai dengan rasa sakwa sangka, Kecewaan juga. kekecewaan. Ada yang secara santuy mengikuti prosedur keberatan, sanggah, pengaduan. Ada juga yang memang tak bisa dipungkiri tidak secara sabar mengikuti tahapan tersebut, yang langsung foto kompas dengan ancaman, dengan intimidasi. Ya, saya tidak cerita detail lah. Yang pasti dinamika dari sejak berdirinya kelembagaan pengadaan di kita ini berarti sekitar tahun 2008, 2009. Ya, dinamikanya macam-macam. Pemberitaan juga sempat menayangkan kan bagaimana ada aksi kunjungan ekstrim gitu Mas ya. ada aksi silaturahim yang disertai dengan peralatan yang agak tajam. Serem juga ya. Itu dinamika. Insyaallah. Tapi alhamdulillah ya Mas ya sampai sekarang. Sampai dengan saat ini mudah-mudahan Allah tetap sayang sama kami sehingga beberapa model-model perlindungan yang Allah turunkan bisa terjadi. Ke depan mudah-mudahan dengan semakin sistem semakin bagus, peraturan semakin dirapikan, mudah-mudahan proses pelaksanaan pengadaan lebih baik lagi. Masyarakat punya kesempatan lebih menarik lagi ya, lebih tertarik lagi untuk mengikuti pengadaan, kompetisi bisa berjalan lebih baik. Ya. Oke, cukup menarik nih bahasan. Sebenarnya kalau kita Panjang ini. bisa panjang ceritanya. Kopi habis, ngeliwat juga bisa habis. Dulu kayak bisa 2 bungkus ya. Mas, terima kasih banyak nih Sebelum informasinya. terakhir saya mau bertanya bagaimana suka duka bapak-bapak pada saat meliput tentang kisah-kisah pengadaan. Sama menarik lah. Sama menarik. Rasanya nggak akan habis berita tentang pengadaan. Betul, Jadi selalu ada teman-teman cerita. media kalau maaf nih Pak Mali kehabisan stok ide, udah bahas pengadaan aja, nggak ada habis-habis. Nggak ada habis-habis. Nggak ada habis-habis. Panjang ceritanya, episode-nya panjang. Oke semua, semoga kedepannya kita bisa menampilkan lagi bintang tamu yang lebih keren, lebih inovatif untuk memberikan informasi tentang kemajuan Kota Sukabumi. Nah, semoga Mas dan keluarga beserta jajaran Kota PPD diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Saling Subhanahu wa mendoakan Ta'ala. ya, saling mendoakan, Ya, saling mendoakan. Yang ulang tahun juga semoga Allah semakin muliakan. Amin, tahu ya ini. Semoga Habis semakin dari sini, Allah muliakan. Kita makan-makan Mas. Kami mohon pamit. Ya. Sampai ketemu lagi di season berikutnya Di acara musik tetap ngumpul asik di PW Kota Sukabumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.